Baik, untuk materi jenis kelompok sosial kali ini, teman-teman bisa awali dengan mencoba Show me your untuk hands. membuka pikiran dulu dengan ice breaking. Mencoba Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your eyes. pikiran dulu dengan ice breaking. Eyes. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your ears. Membuka pikiran dulu dengan Ears. ice breaking. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your nose. Membuka pikiran Nose. dulu dengan ice breaking. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Mencoba Open, close, open, close. Everybody touch your arms. membuka Arms. pikiran dulu dengan ice breaking. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your knees. Knees. Membuka pikiran dulu dengan Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your head. coba untuk membuka pikiran dulu Good dengan job. ice breaking. Mencoba untuk membuka pikiran dulu dengan ice breaking. Nah, tujuan pembelajaran untuk spesifik materi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengingat kembali apa saja jenis dari kelompok sosial, kemudian membedakan kelompok teratur dan tidak teratur, dan memahami konsep utama dalam mempelajari jenis kelompok. Nah, bisa dicoba dulu untuk penilaian awal berikut. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah
Tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Disclaimer-nya adalah tidak semua kumpulan individu bisa disebut sebagai kelompok sosial. Kumpulan individu yang disebut sebagai kelompok adalah yang memiliki faktor pengikat yang sama, kemudian memiliki kesadaran anggota dan saling berinteraksi. Nah, untuk materi kali ini kita akan fokus pada satu jenis kelompok yang kita lihat dari cara terbentuknya. Karena nanti akan ada banyak sekali jenis-jenis kelompok sosial yang bisa kita klasifikasikan berdasarkan cara terbentuknya, kemudian kualitas hubungan di antara para anggota kelompok, menurut tokoh-tokoh sosiologi, menurut sudut pandang individu, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, itu ada dua jenis kelompok sosial, yaitu kelompok yang sengaja dibentuk atau biasa kita kenal dengan kelompok nyata, dan ada kelompok yang tidak sengaja terbentuk atau kita sebut dengan kelompok semu. Untuk kelompok nyata, ini memang sengaja dibentuk secara sadar, kemudian terorganisir, di antara para anggotanya punya kesadaran bersama, dan kelompoknya biasanya cenderung untuk bersifat tetap. Sedangkan yang tidak sengaja terbentuk atau yang biasa dikenal dengan kelompok semu, ini terbentuk secara spontan, tidak terorganisir, tidak punya kesadaran keanggotaan, dan biasanya kelompok hanya bersifat sementara. Untuk video kali ini, kita akan berfokus pada kelompok yang tidak sengaja dibentuk atau kelompok semu. Kelompok semu sendiri nanti terbagi menjadi 3, ada kerumunan, massa, dan publik. Kerumunan
Ini merupakan kumpulan yang terjadi secara spontan karena ada suatu objek yang akan menjadi fokus perhatian bersama, dan biasanya kelompok ini bersifat tidak teratur gitu. Tidak terorganisir, kemudian hanya sementara, begitu fokus perhatiannya sudah tidak ada, mereka akan bubar gitu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mendapati beberapa macam jenis kerumunan. Pertama, kita akan menemukan orang-orang yang seperti yang mereka lakukan pada saat nonton di bioskop gitu. Kemudian pada saat bapak-bapak gitu menyimak khotbah Jumat, atau teman-teman yang beragama Kristen gitu ketika sedang menyimak pendeta berceramah gitu. Nah, yang seperti ini bisa disebut dengan formal audience atau kerumunan yang bersifat pasif. Karena mereka hanya pasif menyimak apa yang menjadi objek perhatian, dan kerumunan ini biasanya sangat mementingkan objek perhatian gitu. Mereka berkumpul di situ karena memang ada satu objek yang akan menjadi fokus perhatian. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai plain expressive group. Kebalikan dari formal audience, kalau plain expressive group ini satu kerumunan yang tidak mementingkan objek perhatian. Mereka berkumpul untuk suatu kesenangan pribadi, seperti yang kita dapati pada orang-orang yang berkerumun di tempat pesta. Kita kalau kondangan ke tempat perkawinan itu tidak akan selalu fokus pada kedua mempelai, tapi bisa jadi kita fokus pada prasmanan, kemudian mencari tamu lain apakah ada yang kita kenal dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mementingkan objek perhatian, yang dipentingkan adalah kesenangan di antara para individu yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, ada kerumunan yang sedang biasanya ini untuk mengantri menggunakan satu fasilitas yang sama. Nah, ini kerumunan yang sangat sementara. Nanti ketika mereka sudah mendapatkan giliran akan bubar dengan sendirinya. Ini kita sebut dengan inconvenient causal crowd gitu. Kita bisa mendapati ini pada mereka yang sedang mengantri tiket, kemudian ada di halte gitu. Mereka berkerumun untuk menggunakan satu fasilitas yang sama. Kemudian selanjutnya kita biasa mendapati ada orang-orang yang tiba-tiba berkumpul karena ada suatu hal yang dianggap bahaya, mereka berkumpul untuk menghindar gitu. Ini disebut dengan panic causal crowd atau kerumunan panik. Misalkan kita sedang berada dalam sebuah kelas, kemudian alarm kebakaran berbunyi, kita akan cenderung untuk berlarian dari berbagai macam ruang kelas gitu untuk berkumpul menjadi satu di tempat yang dirasa aman gitu. Nah, proses berkumpul berada di satu tempat yang dirasa aman ini disebut dengan kerumunan panik atau panic causal crowd. Dan yang terakhir ada spectator causal crowd. Ini benar-benar kerumunan yang terjadi secara tiba-tiba, karena memang tiba-tiba ada satu objek yang menarik fokus perhatian. Seperti ketika sedang beraktivitas gitu, kemudian ada bras tabrakan gitu, kita akan cenderung berbondong-bondong menuju ke tempat sumber suara tadi, ke tempat kejadian itu. Nah, orang-orang yang berkumpul di tempat kejadiannya ini untuk menyaksikan itu adalah kerumunan spektator causal crowd gitu. Kerumunan yang terjadi secara tiba-tiba karena tiba-tiba ada satu objek yang menjadi perhatian. Gitu. Ini beberapa macam jenis kerumunan yang biasa kita temui sehari-hari. Mungkin nanti teman-teman bisa menemukan jenis kerumunan lain kalau membaca referensi dari sumber lain. Kerumunan tadi merupakan salah satu jenis dari kelompok semu. Nah, yang kedua selain kerumunan ada yang disebut dengan massa. Massa ini bagian dari kelompok yang tidak sengaja terbentuk juga sebenarnya, tapi kalau pada massa ini direncanakan gitu. Tidak sengaja terbentuk sebagai sebuah kelompok yang bertahan lama, tapi massa ini sengaja dikumpulkan menjadi satu tempat gitu, bahkan di satu waktu yang sama. Jadi bisa kita bilang ada dimensi ruang dan waktu kalau pada jenis massa ini. Dikumpulkan pada satu tempat dan satu waktu yang sama, diorganisir, tidak spontan gitu. Dan biasanya ada satu orang yang bersifat menggerakkan gitu, dan massa ini berkumpul karena memang ada satu tujuan tertentu. Nah, ciri khasnya adalah ketika tujuannya sudah tercapai, maka mereka akan bubar gitu. Misalkan ada satu orang yang menggerakkan untuk berkumpul di Jalan Ahmad Yani pada pukul 8 pagi di hari Minggu gitu. Kita akan melakukan sebuah tuntutan, misalkan
turunkan harga BBM gitu. Nah, yang terkumpul di situ untuk melakukan satu tuntutan tadi itu disebut sebagai massa. Contohnya pada kelompok demonstran tadi. Kalau demonya sudah selesai, maka mereka akan bubar. Nah, terakhir dari jenis kelompok semu atau kelompok tidak teratur itu adalah yang biasa dikenal sebagai publik gitu, publik. Publik ini kumpulan individu yang secara fisik mereka tidak berada di satu tempat yang sama, tapi mereka memiliki objek perhatian yang sama. Gitu. Misalkan penonton televisi. Gitu. Satu acara yang sama, Family 100 misalkan, itu bisa ditonton oleh orang yang ada di Bekasi, di Surabaya, Makassar, Medan, dan seterusnya. Itu di satu waktu yang sama dan objek perhatiannya sama, gitu. Tapi mereka tidak terkumpul secara fisik. Nah, ini disebut dengan publik. Selain penonton televisi, kita juga bisa mendapati ada para pengguna sosial media, misalkan Facebook. Gitu. Nah, demikian tadi jenis kelompok sosial berdasarkan cara terbentuknya dan kita fokus pada kelompok yang tidak sengaja dibentuk, maka ini disebut sebagai kelompok semu itu. Ya kelompok tapi tidak kelompok gitu. Antara ada dan nggak ada gitu. Atau bisa juga disebut dengan kelompok tidak teratur gitu. Untuk menguji sampai sejauh mana teman-teman paham, bisa dikerjakan soal yang ada di Woodwall dari barcode berikut. Kemudian seterusnya nanti bisa mengisi refleksi dari sini, apa yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran kali ini, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman alami, kemudian apa yang akan kalian lakukan berdasarkan pengalaman baru hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar atau bisa ketika kita bertemu di ruang kelas. Oke, selamat belajar semuanya.